Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 104 ayat 24 sampai dengan 30. Mazmur 104 ayat yang ke-24 sampai dengan 30. Begini firman Tuhan. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalinya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaan. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengan. Semuanya menantikan kau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungut. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Semoga kita masih dilindungi dan tetap diberkati oleh tangan kasih Tuhan. Minggu ini kita memasuki, kalau menurut dari kalender gereja saya, itu adalah memasuki Minggu Budaya yang pertama. Artinya adalah bagaimana kita sebagai manusia, kita diberikan Tuhan kepintaran, diberikan Tuhan hikmat untuk mengelola dan juga memakai budaya untuk memelihara alam semesta. Yang menjadi temanya adalah diberikan Tuhan ataupun dijadikannya dengan penuh hikmat. Dijadikannya dengan penuh hikmat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita berbicara dari kitab khotbah. Khotbah kita hari ini yaitu adalah Mazmur 104 ayat 24 sampai dengan 30. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kitab Mazmur ini terambil ataupun diambil dari bahasa Ibrani yang katanya adalah Tehillim. Apa itu Tehillim? Tehillim itu artinya adalah kitab yang berisi puji-pujian, nyanyian, doa, puisi yang disampaikan untuk kepada bangsa Israel dalam melakukan kebaktian ataupun ibadah di bait suci. Kenapa begitu? Khususnya kitab Mazmur ini diberikan kepada bangsa Israel. Karena pada sejarahnya bangsa Israel ini dikhususkan untuk Tuhan supaya mereka itu bisa beribadah. Mereka bisa menyembah nama Tuhan dengan tata cara budaya mereka masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kitab ini dituliskan yaitu adalah untuk yang namanya bagi banyak orang yang mengalami penderitaan. Mereka merasakan yang namanya mungkin kekhawatiran, mereka bernyanyi kepada Tuhan melalui kitab ini. Makanya kitab ini dituliskan oleh berbagai macam tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, khususnya seperti Daud, Salomo dan sebagainya. Yang pada intinya kitab ini dituliskan pada tahun ataupun pada masa zaman Musa sampai masa setelah pembuangan di Babel. Bayangkan Bapak Ibu Saudara terkasih, begitu lama kitab ini dituliskan, tetapi diarahkan kepada bangsa Israel supaya mereka bisa bernyanyi memuji nama Tuhan. Kitab ini. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, khususnya dalam kitab Mazmur 104 ini, kita berbicara bagaimana seorang pemazmur, dia sangat mengagumkan, dia mengangkat pujian yang setinggi-tingginya karena dia melihat keagungan, dia melihat ciptaan Tuhan yang sangat indah. Karena dia bagi dirinya, ketika Tuhan menciptakan, dia menganggap bahwasanya Tuhan ini bukan hanya sebagai pencipta, tetapi juga sebagai pemelihara alam semestanya. Jadi kita tidak heran Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita lihat di dalam Mazmur 104 kan dikatakannya di dalam ayat 1 katanya,
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhanlah Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Itu secara garis besar. Yang artinya adalah bagaimana pemazmur ini menggambarkan bagaimana Allah menciptakan bumi ini dengan sangat baik. Jadi kalau kita detail, kalau kita baca dalam Mazmur khususnya pasal ini dari ayat 1 sampai 35, ini menceritakan hampir sama persis yang dikatakan ataupun dilakukan di Kejadian 1 yang ditulis oleh kitab Musa. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, isinya dan sebagainya dan lainnya. Yang artinya adalah bahwa kejadian ataupun yang sama persis yang dituliskan oleh pemazmur ini hampir sama hubungannya dengan Kejadian 1. Tapi ada juga secara khusus Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena pemazmur menuliskan kitab ini ataupun pasal ini, khususnya pasal 104, menggunakan teologi teosentrisme. Teologi teosentrisme yang artinya dilihat dari cara pandang mereka menggambarkan bagaimana alam semesta ini sepenuhnya bergantung pada kehadiran Allah dan kuasa Allah untuk tetap hidup dan diperbaharui. Itulah teosentrisme. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui khotbah kita hari ini yaitu Mazmur 104 ayat 24 sampai dengan 30, ini menggambarkan bagaimana sejarah kisahnya dari seorang pemazmur yang mengatakan bahwa ini semua adalah hal yang berpusat pada ketergantungan Allah. Karena Allah ini bukan hanya sebagai pencipta, tetapi juga sebagai pemelihara alam semesta ini melalui pembaharuan yang dihadirkan melalui Roh Kudus. Jadi ada 3 poin besar dalam khotbah kita pada hari ini, Minggu Budaya ini, Bapak Ibu Saudara kasih. Yang pertama adalah Allah Sang Pencipta yang Maha Bijaksana. Allah Sang Pencipta yang Maha Bijaksana. Artinya adalah pemazmur ini mengagumi keagungan yang sangat luar biasa diberikan Tuhan dalam alam semesta ini. Jadi Tuhan menciptakan ini, alam semesta ini, pemazmur melihat bahwa Dia menciptakan dengan segala hikmat. Mungkin bagi diri kita, Tuhan menciptakan bumi ini hanya dengan tangan kosong, hanya dengan serba jadi dan segala macam. Enggak. Tetapi bagi pemazmur, ini adalah penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan melalui hikmatnya yang sangat luar biasa. Seperti contohnya, seperti di dalam tadi ayat 25, kan lautan yang sangat luas. Itu adalah bukti nyata bahwa ciptaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Itu adalah bentuk kreativitas daripada Tuhan itu sendiri. Dan kita pun juga sebagai umat Tuhan adalah kita harus disadari bahwa bumi dan isinya ini adalah karya agung yang sangat luar biasa, yang dipenuhi dengan hikmat, bukan sekedar kebetulan alam. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, di bagian pertama ini Tuhan menjadikan alam ciptaan ini bukan hanya ecek-ecekan atau dongeng, tetapi ini adalah bukti nyata dari keagungan Allah itu sendiri. Yang kedua, ketergantungan total seluruh makhluk hidup. Artinya adalah ketika kita melihat bumi ini diciptakan dan segala isinya, semuanya itu bergantung pada kedaulatan Allah. Karena Allah Sang Pemelihara. Karena Allah yang menyediakan pada waktunya. Yang artinya adalah kita selaku manusia, kita jangan sombong. Tetapi kita mengakui bahwa kalau kita bersama Tuhan, kita bisa memelihara alam ciptaan ini. Karena hidup dan mati kita hanya bersama dengan Tuhan. Jika kita mau memelihara ciptaan ini dengan berlandaskan budaya kita masing-masing. Yang ketiga, kuasa roh Allah yang memberi dan memperbaharui kehidupan. Artinya adalah saat Allah menyembunyikan wajahnya, ciptaan akan binasa. Ya tentu, ketika Tuhan menutup mukanya, Tuhan tidak menampakkan diri, bagaimana dengan ciptaan? Pasti binasa. Tetapi ketika Tuhan menciptakan dunia ini dengan secara terbuka, muka Allah akan terbuka. Makanya kita diingatkan ketika Roh Kudus dikirim, adanya kehidupan baru tercipta. Makanya itulah pentingnya Roh Kudus untuk tetap terus menjaga, memelihara, dan memberikan pemulihan dalam kita, guna bisa menjadi orang yang percaya akan kedaulatan Allah itu sendiri.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini sama seperti kalau kita berbicara dalam khususnya dengan hubungan tema minggu ataupun ayat ini, kita bisa melihat hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh Paulus. Kalau kita baca dalam Paulus yang dikatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23, ini melihat bagaimana Paulus dia menyerahkan diri. Paulus memberikan hak-hak kebebasannya guna memberitakan Injil. Karena dia sudah diberikan kepintaran dari Tuhan. Karena bagi dirinya, baik yang Yahudi maupun yang non-Yahudi, yang penting adalah aku bisa memberikan pengajaran keselamatan yang datang daripada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikannya kepada Paulus, yaitu adalah kepintaran untuk memberitakan Injil. Pertanyaannya, kalau kita seperti dikatakan tema, kalau kita dijadikannya sebagai penuh hikmat ataupun kebijaksanaan, apakah kita tetap menjadi manusia yang bodoh? Apakah kita menjadi manusia yang tidak berbudaya? Apakah kita masih menjadi manusia yang tidak mengakui akan kedaulatan Allah? Dari hal ini, seperti yang diajarkan Paulus, agar kita ketika Tuhan memberikan kepintaran, memberikan hikmatnya kepada kita, kita harus memelihara, kita harus memakaikan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Bayangkan saja Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita diberikan Tuhan hikmat dan kebijaksanaan dan kita pakai dengan hal yang salah, itu sama merugikan. Itu sama yang terjadi dengan Raja Salomo. Kalau kita bisa melihat, Raja Salomo ini adalah raja yang berhikmat. Kenapa dia berhikmat? Karena dia meminta hikmat kepada Tuhan, meminta kebijaksanaan kepada Tuhan. Tetapi di sela-sela dia meminta hikmat dan kebijaksanaan, dia melawan kata Tuhan, yaitu adalah dia mempunyai 1000 istri dan berbagai macam selir, berbagai orang selir. Bayangkan, satu raja mempunyai sebagai-bagainya orang itu. Apakah mampu? Apakah itu sudah melanggar kedaulatan Allah? Tentu saja iya. Dan melanggar adat istiadat budaya sendiri. Makanya kan kalau kita lihat ketika perjalanan Paulus Salomo ini, dia mengakui bahwa aku mengakui salah Tuhan. Aku ingin tetap meminta hikmat kepada-Mu. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau kita seperti Salomo, pasti hidup kita tidak tidak baik-baik saja. Tetapi kembali lagi dalam hari ini, saya mengajak kepada kita semua untuk tetap terus meminta hikmat kepada Tuhan. Untuk tetap terus kita percaya bahwa Tuhan memberikan kepintaran, memberikan hikmatnya kepada kita untuk menjadikan alam semesta ini dengan baik. Jadi melalui firman Tuhan hari ini, saya mengajak dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih bisa merefleksikan bahwa dari ajaran Mazmur, dari ajaran Paulus, ketika Tuhan memberikan hikmat kepintarannya kepada kita, kita pakaikan untuk memelihara alam semesta ini. Dan kita akui bahwa keagungan Allah yang sangat luar biasa, kuasanya yang paling besar dibandingkan yang lain. Demikian pemberitaan firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan ini bisa menguatkan kita dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.